Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita masih bertemu ya di dalam nuansa Ramadan ini. Dan tidak terasa ya kita sudah mendapatkan separuh perjalanan Ramadan. Kita senantiasa berharap semoga separuh perjalanan lagi yang akan kita lalui ya senantiasa diberikan kemudahan dan kita bisa senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita sehingga nanti kelak di akhir Ramadan ya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik berupa ketakwaan kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, di setiap akhir doa yang kita lantunkan kepada Allah ya setelah kita melaksanakan kewajiban sholat ya, ada satu doa yang sangat luar biasa yang saya yakin ya semua sudah mafhum, yaitu doa sapu jagat. Sebagaimana doa tersebut ya terdapat di surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami ya, berilah kebaikan ya, kepada kami ya di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Salah satu kandungan yang penting di dalam doa tersebut adalah ya, permohonan agar kita dihindarkan dari siksa neraka. Ya, oleh karena itu, ya, momentum Ramadan ini harus bisa kita manfaatkan dengan baik agar kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung, ya, yang diharamkan masuk surga, yang diharamkan masuk neraka, ya, dan dijauhkan dari siksa neraka tersebut, ya. Lantas bagaimanakah atau orang-orang yang diharamkan masuk neraka tersebut ya? Paling tidak ada 4 golongan orang-orang yang diharamkan masuk neraka yang akan kita bahas ya berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia ya, 4 golongan yang diharamkan masuk neraka ini ya sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, yang berbunyi ya, Hurima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qoribi minan nas. Diharamkan ya neraka ya kepada setiap orang yang berhati yang rendah hati ya, berhati lembut ya, suka berbagi dan akrab dengan sama manusia. Dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut ya kita bisa mengetahui ya 4 golongan orang-orang yang diharamkan masuk neraka ya. Yang pertama adalah hayyin ya, orang yang rendah hati ya. Orang yang rendah hati ya adalah orang yang tidak pernah meremehkan orang lain ya. Dia tidak memandang orang lain itu rendah. Dia tidak memandang dirinya lebih tinggi daripada orang lain ya. Dia mempunyai sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, tidak menjelekkan orang lain ya. Makanya orang yang rendah hati ya termasuk orang yang sangat disukai oleh banyak orang ya. Orang yang rendah hati dengan sifatnya yang mulia tersebut ya akan menjadi sumber baginya untuk memudahkan dia melakukan kebaikan dan amal soleh. Sementara orang yang tidak rendah hati ya, orang yang sombong ya, dia akan senantiasa menjelekkan dan merendahkan orang lain ya. Orang yang sombong ya, dia tidak akan mudah baginya untuk melakukan kebaikan ya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya disebutkan bahwa tidak akan masuk surga ya orang yang di dalam dirinya ya terdapat ya kesombongan ya meskipun sebesar biji sawi. Oleh karena itu ya golongan yang pertama yang diharamkan untuk masuk neraka adalah orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua adalah layyin ya, orang yang berhati lembut ya. Orang yang berhati lembut ya, dia akan senantiasa ya berhati-hati di dalam setiap ucapannya. Ya. Orang yang berhati lembut, dia akan senantiasa berhati-hati dengan tindakannya ya. Setiap perilakunya mencerminkan tata krama, mencerminkan sopan santun ya, mencerminkan akhlak yang mulia ya. Ya. Dengan kelembutan ya akan menghadirkan rasa kasih sayang ya. Dengan kelembutan yang dilakukannya, dengan kasih sayang yang ada, akhirnya akan memudahkan baginya untuk juga melakukan kebaikan ya.
akan memudahkan juga baginya untuk mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain ya. Sementara orang yang kaku, orang yang kasar ya, yang dia tidak mempunyai hati yang lembut, maka dia akan sulit baginya untuk menerima dan melakukan kebaikan ya. Maka orang yang berhati lembut ini juga termasuk orang yang diharamkan untuk masuk neraka ya. Kemudian golongan yang ketiga yang diharamkan masuk neraka adalah sahlun ya, atau orang yang mudah berbagi ya. Orang yang suka memberi, orang yang ya mudah ya memberikan perhatiannya kepada orang lain yang sedang mengalami ya kesulitan ya. Ya. Orang sebagaimana yang kita ketahui ya, orang yang mudah berbagi ini adalah orang yang ringan tangan ya. Dia tidak pernah ya membiarkan saudara-saudaranya atau tetangganya berada dalam kesulitan. Ketika dia mendapati saudara-saudaranya dalam kesulitan, maka dia ya langsung bergerak untuk bisa membantunya ya. Dia menunjukkan rasa simpati dan empatinya dengan berkorban ya, membantu berbagi bagi orang lain ya. Dia tidak segan mengeluarkan infak dan sedekah ya untuk ya membantu saudara-saudara yang lain yang sedang di dalam kesulitan ya. Maka sungguh beruntung ya orang yang mudah berbagi ini ya. Ketika dia banyak membantu ya, banyak berbagi dengan orang lain, maka dia pun juga akan ya banyak dibantu oleh orang lain, termasuk dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah kelak di akhirat ya. Kemudian yang keempat ya, golongan yang diharamkan masuk neraka adalah qorib ya, atau orang yang akrab ya, orang yang dekat, orang yang mudah bergaul dengan orang lain ya. Dalam artian di sini ya, bergaul dalam rangka untuk kebaikan, mengajak kebaikan ya. Orang yang akrab, orang yang mudah bergaul ya dengan orang lain, dia akan mempunyai banyak teman ya. Kehadirannya akan senantiasa dirindukan ya. Kehadirannya senantiasa dinantikan oleh teman-temannya ya. Mengakrabkan diri ya, bergaul dengan banyak orang untuk mengajak ya di dalam rangka perbuatan amal soleh ya. Maka orang yang akrab, orang yang mudah bergaul ya, dia dengan banyak teman-temannya ya dalam rangka untuk kebaikan bersama-sama, dia akan disenangi banyak orang ya, akan didoakan kebaikan oleh orang-orang ya. Dan juga ya dengan kontribusinya dia bergaul ya, dia mempunyai banyak teman, mengajak kepada kebaikan, otomatis ya akan memperbanyak amal solehnya, sehingga dia pun ya akan ya menjadi orang yang atau golongan yang diharamkan untuk masuk neraka ya. Nah, paling tidak ya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya sebutkan di awal tadi ya, inilah 4 ya golongan ya orang-orang yang diharamkan masuk neraka ya. Dengan 4 sifat yang ada ini, dengan 4 ciri yang ada tadi ya, dengan 4 karakter yang ada tadi ya, semoga kita bisa meneladani ya, semoga kita berusaha ya untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan kita ya, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang berhati lembut ya, yang lembut, yang santun ya, menjadi pribadi yang suka berbagi, suka menolong orang lain ya, suka memberi kepada orang lain, dan juga menjadi pribadi yang mudah bergaul, akrab ya dengan banyak orang ya. Sehingga dengan itu semua kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik, menjadi pribadi muslim yang sejati, yang insya Allah ya kelak akan mendapatkan pertolongan dari Allah ya, berupa diharamkannya siksa neraka bagi kita semuanya ya. Demikian kultum singkat yang bisa kami sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat. Akhiru da'wah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.